Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan penjelasan tentang modul 6 dari praktikum SPT. Di sini sebelum kami melakukan penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Perspektif Alam dengan PM 2106. Yang kedua ada Nadia Amelia Kumaira dengan NPM 20112. Yang ketiga ada Yonas Krisnanda dengan NPM 20157. Yang keempat ada saya sendiri, Gerges Erlangga dengan NPM 20167. Yang kelima ada Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 20171. Kemudian untuk penjelasan yang pertama ada latar belakang dari perencanaan distribusi. Sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan antar berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Distribusi merupakan salah satu proses yang berpengaruh dalam perekonomian. Perencanaan distribusi adalah pembuatan keputusan sistematik yang berkaitan dengan pergerakan fisik dan transfer kepemilikan produk dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi berguna untuk mendekatkan produsen dengan konsumen. Kegiatan distribusi yang direncanakan harus meliputi aspek penyimpanan sebelum dipasarkan, transportasinya, serta transaksinya ketika pelanggan hendak membeli suatu produk. Kemudian ada juga rumusan masalah dari penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana mengetahui distribusi produk pada produk troli tompel. Kemudian bagaimana penggunaan distribution requirement planning atau DRP dalam perhitungan biaya distribusi pada produk troli tompel. Kemudian yang terakhir, bagaimana menentukan total rencana distribusi pada produk troli tompel. Kemudian kita masuk pada pengertian pergudangan. Jadi gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan dalam gudang. Jadi gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang. Ada fungsi gudang, yaitu fungsi penyimpanan atau storage and movement, fungsi melayani permintaan pelanggan atau order fulfillment, fungsi distribusi dan konsolidasi atau distribution and consolidation. Kemudian ada jenis-jenis gudang, yaitu gudang umum, gudang distribusi, gudang pabrik atau manufacturing plant warehouse, gudang pokok atau central warehouse, gudang distribusi atau distribution warehouse, dan gudang retail atau retailer warehouse. Kemudian ada aktivitas pergudangan. Jadi pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan, penyimpanan, pemilihan, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang. Next. Untuk pengertian distribusi, jadi distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Ada distribusi dorong, yaitu distribusi salah satu pendekatan dalam pengelolaan persediaan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan terkait proses replenishment pada retailer, di mana keputusan tersebut ditentukan langsung oleh supplier atau vendor berdasarkan informasi data penjualan dari retailer. Kemudian ada distribusi tarik. Jadi distribusi tarik dalam rantai pasokan atau supply chain adalah suatu metode di mana produk atau barang diproduksi dan didistribusikan berdasarkan pesanan konkret dari konsumen atau pengguna akhir. Next.
Next. Kemudian kita masuk pada DRP atau Distribution Requirement Planning. Jadi, DRP ini adalah suatu metode perencanaan dan pengelolaan persediaan dalam rantai pasokan yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi fisik produk atau barang ke lokasi-lokasi distribusi atau titik-titik penjualan tertentu. Konsep DRP didasarkan pada peramalan kebutuhan pada level terendah dalam jaringan tersebut yang akan menentukan kebutuhan persediaan pada level tertinggi. Kemudian ada fungsi DRP. Jadi fungsi Distribution Requirement Planning sangat berperan baik dalam sistem distribusi manufaktur yang terintegrasi maupun dalam distribusi murni. Next. Kemudian kita masuk ke pengendalian biaya distribusi. Jadi dalam suatu pengertian yang luas, biaya distribusi dapat didefinisikan sebagai biaya yang berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari barang-barang telah dibeli atau diproduksi sampai barang-barang tiba di tempat pelanggan. Klasifikasi umum biaya distribusi ada 4. Yang pertama, biaya transportasi. Yang kedua, biaya pergudangan. Yang ketiga, biaya penjualan. Dan yang keempat, biaya distribusi fisik. Kemudian manajer penjualan dan biaya distribusi. Itu merupakan kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Berikut merupakan data identitas gudang. Di sini kita menyantumkan identitas gudang atau warehouse dari PT SMP Furniture sebagai berikut. Dengan NDC di Surabaya, dengan RDC pertama ada di Banjarmasin, RDC kedua ada di Jakarta, RDC ketiga ada di Jogja, sementara DC 1 di Balikpapan, DC 2 ada di Bandung, DC 3 ada di Lampung, DC 4 ada di Banten, DC 5 ada di Palembang, DC 6 ada di Semarang, DC 7 di Tegal, DC 8 ada di Malang, DC 9 ada di Makassar, dan DC 10 ada di Denpasar. Bisa di next. Selanjutnya ada data informasi distribusi. Berikut merupakan data kapasitas gudang PT SM Furniture. Mulai dari project on hand dari NDC, yaitu sebesar 130, sementara lot size-nya adalah 360. Di RDC pertama, dengan lead time 2, project on hand-nya ada 13, safety stock-nya ada 48, dan lot size-nya ada 200. Di RDC 2, lead time-nya 2, project on hand-nya ada 52, safety stock-nya ada 48, dan lot size-nya sama yaitu 200. Begitupun di RDC 3, lead time-nya ada 1, project on hand-nya ada 26, safety stock-nya ada 34, lot size-nya sama. Begitupun seterusnya. Nah, di sampingnya berikut ini merupakan info dari moda transportasi yang digunakan oleh PT SPM Furniture dalam proses distribusi. Jadi kita menggunakan 3 jenis kendaraan. Yang pertama ada truk CDA, truk Fuso, dan truk kontainer dengan minimum capacity truk CDA sebesar 2 dan maksimum capacity-nya adalah 8 dengan flat cost yaitu 2.025.000. Lalu truk Fuso minimal kapasitasnya 10, maksimal kapasitinya 20, sementara flat cost-nya adalah 3.975. Sementara truk kontainer memiliki minimal kapasitas 18, maksimal kapasitas 36, dan flat cost yaitu 7.550. Next.
Berikut merupakan kebutuhan gudang permintaan distribusi center pada PT SPM Furniture. Dapat dilihat dari DC pertama sampai DC 10 dan ini didistribusikan dari distribusi RDC 1 sampai RDC 3 dan didistribusikan di DC 1 sampai ke DC 10. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada distribution requirement planning untuk DC1 Balikpapan. Itu terdapat periode demand. Dan periode yang pertama terdapat demand 76, periode kedua 77, periode ketiga 78, periode 4 79, periode kelima 78, periode keenam 77, periode 7 81, periode 8 82, periode 9 79 hingga periode 12 81. Next. Kemudian perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan distribution recommended planning pada DC1 Balikpapan, dapat diketahui bahwa nilai lead time 1, safety stock berjumlah 4, lot size berjumlah 80, sedangkan DC1 Balikpapan membutuhkan pengiriman distribusi dari RDC 1 Banjarmasin pada periode 1 sampai 12 secara berturut-turut sebanyak 80 hingga 0. Next. Kemudian ada rencana distribusi. Berikut ini merupakan rencana distribusi pada PT SPM, yaitu setelah dilakukan perhitungan pada Distribution Requirement Planning atau DRP pada NDC, RDC, dan DEC, maka dapat diketahui total rencana distribusi pada NDC selama 12 periode berturut-turut, yaitu sejumlah 7.920, pada RDC 1 selama 12 periode berturut-turut sebesar 800, pada RDC 2 selama 12 periode berturut-turut sebesar 2.800, pada RDC 3 selama 12 periode berturut-turut sebesar 1.600, sedangkan pada DC 1 selama 12 periode berturut-turut sebesar 800 dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada perhitungan biaya distribusi DC1 Balikpapan. Dapat diketahui dari periode 1 terdapat order 80, palet 8, kendaraan truk CDE jumlah 1, jarak 476, delivery cost sebanyak 5.712.000, handling cost yaitu 84.000, freight cost 2.025.000, sedangkan biaya total 7.821.000. Hingga periode 12 didapatkan biaya total 86.031.000. Next. Izin melanjutkan. Ini ada perhitungan manualnya untuk biaya distribusi DC1 periode 1. Dengan keterangan di sini ordernya yaitu 80, jumlah paletnya 8 palet, kendaraannya truk CDE, jumlah kendaraannya 1 truk, jaraknya 476 km, delivery cost-nya dengan 5.712.000, handling cost-nya 84.000, lead cost 2.025.000, dan biaya totalnya di sini didapatnya 7.821.000. Lanjut. Kemudian di sini ada biaya distribusi pada PT SPM sebagai berikut. Bisa dilihat di sini pertama ada gudang. Contohnya NDC di sini, kemudian periodenya 1 hingga 12. Untuk
Contoh di sini sedang edisi periode pertama 23 juta, 784.000, hingga seterusnya. Kemudian untuk totalnya di sini 174 juta 416.000 hingga nomor 14, mana di gudang edisi 10. Dan totalnya ini diketahui untuk edisi tadi 127 juta 758.000. Lanjut. Tunggu kabeh. Saya Nah, di sini untuk kesimpulan yang terakhir, jadi berdasar perhitungan yang telah dilakukan pada Distribution Requirement Planning atau DRP pada NDC, RDC, dan DC, diketahui total rencana distribusi produk troli masing-masing periode keseluruhan berjumlah 23.400. Kemudian yang kedua di sini berdasarkan perhitungan biaya distribusi pada NDC, RDC, dan DC menggunakan DRP, maka diketahui total biaya distribusi masing-masing periode keseluruhannya berjumlah 1.142.710.000. Dan yang terakhir di sini ketika dilihat bahwa biaya distribusi terendah terdapat pada alur distribusi NDC yaitu Surabaya. Kemudian RDC 1 Banjarmasin diteruskan ke DC 1 Balikpapan. Maka jalur distribusi ini dikatakan optimal karena memiliki jalur biaya distribusi minimum. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.